Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tosari 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tosari 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara berbagi praktik baik Kombel Bisa Seru SDN Tosari 2, menggerakkan komunitas belajar. Rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan spot education model pertandingan olahraga tradisional Gobat Sumber. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan kepala sekolah, acara kelima penyampaian materi oleh Bapak Hartoyo SPD, keenam doa, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa kepada yang bertugas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal salawat wa sallam wa ma halana wa ma subhana wa ma mastajibana wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni nas'aluka al-maghfirata fid dini wa dunya wal akhirati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Terima kasih Pak Didik
Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Tosari 2 kepada yang terhormat Ibu Erna Agustina SPG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Besaran 2, yang kami banggakan Pak Har selaku narasumber berbagi praktek baik di Pondok Bisa Seru ini. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita karunia sehat sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dalam ngobrol kita hari ini. Hari ini waktunya Pak Har berbagi praktek baik untuk pembelajaran PJOK dengan tema Gobag Sodor. Semoga apa nanti yang disampaikan Pak Har bisa kita terima dan bisa kita ambil manfaatnya, meskipun kita sebagai guru kelas tidak menutup kemungkinan ada materi-materi yang bisa kita terapkan pada pembelajaran kita setiap hari. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina atas sambutannya. Di acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Hartoyo SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru SDN Tosari 2, mari kita bersama-sama berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar. Di sini saya sebagai guru PJOK akan memaparkan tentang rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan spot education model atau SEM, pertandingan olahraga tradisional Gobag Sodor Tosda Tosaren 2. Yang melatar belakangi saya mengadakan Gobag Sodor ini yaitu spot education model SEM adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, siswa dapat mengambil peran lain tergantung atasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Rencana kegiatan SEM adalah yang akan dilaksanakan adalah pertandingan permainan tradisional Gobag Sodor antar kelas 4 sampai kelas 6 di SDN Tosari 2 Kota Kediri sesuai dengan
dan hasil diskusi kelompok belajar atau komunikasi belajar SDN Tosarian 2 Pekan Kediri dan hasil identifikasi aset yang ada di sekolah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tersebut, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai alat pendukungnya. Dengan mengadakan pertandingan antar kelas tersebut, siswa dapat mengalami pertandingan secara konsekuensial, dapat menghadapi tantangan, belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Tujuan proyek menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, melestarikan kebudayaan kasanah bangsa dengan permainan tradisional, mengurangi ketergantungan pemakaian gadget pada peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, tujuan pemahaman tentang aturan pertandingan, pengembangan keterampilan individu, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerja sama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Langkah yang kedua, pemilihan peran dalam program kegiatan, technical meeting, latihan, pertandingan, pemilihan peran dalam tahap afiliasi, kolaborasi antar tim. Kemudian capaian langkah yang ketiga yaitu peran guru berpenanggung jawab. Siswa menjadi panitia, ketua panitia, sekretaris, bendahara, pelatih, juri, MC, pendapat skor, jurnalis, dirijen, reporter, peserta, supporter, dan pembaca doa. Kemudian jangan langkah-langkah yang ketiga, yang keempat yaitu lini masa, waktu pelaksanaan akhir Desember tahun 2024 setelah asesmen akhir semester 1. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program kurikulum siswa yang terlibat kelas 4 sampai kelas 6. Waktu kegiatan dilaksanakan setelah asesmen akhir semester 1 tahun 2024. Mitra dalam tombol penanggung jawab yaitu kepala sekolah. KPS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas tradisi sekolah, terdiri dari guru, mapel, guru kelas, dan didik. Mitra dengan UPS sekolah dan guru TIK nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator tiap kelas dengan masing-masing kelas. Peserta dapat dan pihak lainnya terlibat berasal dari siswa, mitra, dan sponsor dari orang tua murid maupun perusahaan.
Kapasitas yang dimiliki sekolah. 1. Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Kapasitas yang dimiliki sekolah yang kedua yaitu tiap kelas mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, menjadi peserta, juri, supporter, dan sebagainya. Kapasitas yang dimiliki sekolah yang ketiga yaitu halaman sekolah yang memadai digunakan untuk pelaksanaan pertandingan. Kapasitas yang dimiliki sekolah yang keempat yaitu jaringan internet dan multimedia pendukung yang baik untuk melakukan live streaming pertandingan. Kapasitas yang kelima, satpas yang memadai termasuk perlengkapan juga untuk diperdayakan dalam kegiatan pertandingan bola soccer. Rencana evaluasi. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya: 1. Tujuan pembelajaran meninjau pencapaian tujuan pembelajaran dalam sport education model. Yang kedua, umpan balik peserta didik tentang pengalaman dalam pembelajaran set. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan set. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam set. Evaluasi penerapan fair play dan sikap sportif. Yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keadaan siswa. Tantangan pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan pribadi atau konflik antar pemain. Yang ketiga, faktor alam atau cuaca, pengadaan di halaman sekolah atau outdoor akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Solusinya: 1. Penjadwalan yang efisien. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Yang ketiga, pindah lokasi atau dalam ruangan indoor. Yang keempat, solusinya komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai guru PJOK. Semoga saja nanti bisa bermanfaat dan terlaksana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab dan masukan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Har disilakan. Terima kasih Pak Har telah menjelaskan manfaat dari
Ya, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Apa saja gerakan yang dominan di dalam Gopak Sodor? Baiklah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu tahu bahwa ada lokomotor dan non lokomotor. Lokomotor itu yang di dalam Gopak Sodor itu adalah lari. Ini satu. Jalan, kemudian lompat. Lari itu melihat apa? Seorang penjaga. Kalau di dalam Gopak Sodor, seorang penjaga, oh saya harus lari agar tidak, saya harus cepat, saya harus pelan, saya harus bagaimana. Nah ini harus ada tempunya, ada waktunya. Kemudian jalan. Nah, di dalam Gopak Sodor itu juga yang namanya jalan ini penting. Karena apa? Menghindari pengejar pada waktu penjaga, menghindari. Bisa menghindari, bisa. Kemudian ketika lompat karena Gopak Sodor itu ada garis-garisnya. Tidak boleh keluar dari garis. Kemudian pada waktu mau masuk ke level atau ke kotak yang di belakangnya, ini harus bisa cepat mungkin melompat dengan cepat. Seperti itu. Kemudian ada yang non motor, biasanya diam dulu. Ini non motor, diam, tidak gerak, tapi dengan sekarang bila nanti ada waktu untuk bisa melewati penjaga, nah ini namanya lokomotornya harus lincah. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Har penjelasannya. Berarti tadi terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara berbagi praktik baik yang diisi oleh Pak Hartoyo. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar terkait praktik baik yang telah dilaksanakan Pak Hartoyo. Kami membutuhkan beberapa keterangan dari Ibu untuk tugas beliau umpan balik pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model pertandingan olahraga tradisional Gopak Sodor. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apa kesan Ibu terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Hartoyo? Iya. Terima kasih Pak Hartoyo. Saya sampaikan selamat kemarin. Saya terkesan dengan pemaparan beliau karena saya tidak menyangka meskipun beliau sudah sepuh, sudah mau pensiun, tapi semangat untuk berbagi praktek baiknya saya acungi jempol. Terima kasih sekali. Semoga dengan adanya kegiatan ini menjelang pensiun nanti Pak Hartoyo tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah. Oke. Untuk selanjutnya, apa inspirasi yang Ibu dapatkan dari pemaparan tersebut? Oke. Ada satu Pak Har dari pemaparan beliau kemarin yang menginspirasi saya tentang metode SEM, Sport Education Model. Ternyata di situ saya bisa menarik kesimpulan ternyata anak-anak itu bisa
diajak langsung bermain peran, di mana anak menjadi wasitnya, pemain atau penulis skor. Nah, kenapa saya bisa terinspirasi? Seandainya itu dipakai untuk pembelajaran yang lain bagaimana? Contohnya di agama, misalkan tentang jual beli, terus menghitung zakat, mal. Nah, ternyata anak-anak kan bisa langsung menjadi amilnya, menjadi muzakinya. Nah, ternyata bisa diterapkan di situ. Jadi yang saya ambil ya dari metodisme itu tadi, semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa mengaplikasikannya di pembelajaran pada pembelajaran yang berikutnya. Ya. Mungkin itu saja dari saya berdua yang menarik perhatian saya tentang SEM. Jadi anak-anak berperan aktif menjadi pelaku pada setiap kegiatan itu. Apakah ada saran untuk sesi pemaparan selanjutnya, Bu? Oke, terima kasih. Maaf Pak Han, untuk saran dari saya pribadi, karena penjenengan olahraga, setidaknya ketika ada berbagi praktek baik itu, ada contoh-contoh konkret. Misalnya kemarin Gubak Sodor kan, harusnya teman-teman tuh tidak hanya diberi cerita. Gubak Sodor tuh begini loh. Harusnya seperti yang penjenengan paparkan ada SEM itu, harusnya teman-teman diajak bermain peran, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi penjaga, mungkin ada skornya juga, maksudnya seperti itu. Tapi dari pemaparan awal sampai akhir sudah bagus, cuma kurang sedikit ada contoh itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Ruma dari saya. Bu, terima kasih waktunya. Semoga nanti Pak Har tugasnya mendapat nilai maksimal. Amin. Dan semoga bermanfaat bagi sekolah kita, meningkatkan Amin. kemajuan pendidikan di SDN Tosaren 2. Sip. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.